Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Satu kehormatan bagi saya untuk membagi firman. Satu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar untuk melayani Tuhan. Itu benar-benar satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, entah itu melayani khotbah, melayani pujian penyembahan, ya, melayani musik, asyik, apa saja pelayanan kita. Itu semua karena kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kami untuk bisa melayani Dia dalam seluruh aspek kehidupannya. Bukan hanya di gereja, tapi juga di manapun kita berada, di kantor, ya, di sekolah, ya, di bis, di mana saja kita berada. Jangan menganggap Tuhan tidak mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda dimanapun kau berada. Ya. Nah, kita kemarin sudah membaca ayat yang ke-17 daripada Roma pasal yang ke-12. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kita kemarin sudah mulai bicara mengenai melakukan hal-hal yang baik. Ingat kemarin kita bahas tentang Lukas, ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan 28. Ya, di situ dikatakan bahwa kita harus mengasihi, kita harus berbuat baik, ya, kita harus minta berkat, dan kita berdoa bagi orangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memberkati mereka yang memberkati kita. Tapi dalam firman Tuhan, justru bukan itu yang dimaksud. Kita memberkati orang yang tidak sanggup memberkati kita. Ya, coba saya baca di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas. Ya, dikatakan begini, ayat yang ke-30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikianlah kepada mereka. Ya, jadi seringkali kita anggap itu artinya, kalau kita melakukan baik, mereka juga harus lakukan baik terhadap kita. Tapi dengarin ini. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang berdosa juga sedemikian rupa. Ya, makanya ayat yang ke-35 berkata begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang yang melakukan baik, itu sudah maklum, itu sudah biasa. Ya, orang-orang berdosa juga lakukan begitu. Tetapi bagaimana melakukan baik terhadap orang yang tidak dapat melakukan baik terhadap kau? Ya, apakah kita benar-benar siap untuk melakukan hal seperti itu? Apakah kita memperhatikan orang miskin? Apakah kita memperhatikan orang yatim piatu, orang jompo? Apakah kita memperhatikan janda-janda? Ya, selama mereka benar-benar janda.
Ya, jadi firman Tuhan jelas berkata, kita harus melakukan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk apa yang kita dapat kembali. Ya, sudah dikatakan upamu ada di surga. Upah kita itu nanti kita menemukan dengan segala berkat yang kami lakukan. Makanya kita harus sadar untuk memberkati kita perlu kepekaan akan Roh Kudus. Ya, karena ternyata tidak semua berkenan, tidak semua benar. Ya, ada yang berkata mereka butuhkan padahal tidak. Mereka itu menipu. Ada banyak penipu-penipu. Saya pernah ke beberapa negara, ya, dan saya menemukan banyak orang penipu, minta ini, minta itu. Ya, bahkan saya pernah dikirimin permintaan untuk dana. Ya, dan begitu saya menyelidiki, ternyata nggak dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap harus berhikmat. Ya, kita tetap harus memberi kepada tempat yang Tuhan tunjukkan, yang benar-benar siap untuk menerima. Ya, bukan untuk ditipu, bukan untuk dipakai dengan hal yang tidak berkenan, tapi semua supaya benar-benar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik kepada mereka, ya, kepada orang miskin, ya, kepada orang yatim piatu, kepada janda dan sebagainya. Ya, itulah Tuhan pasti akan membalaskan kasih-Nya luar biasa. Mereka nggak bisa membalaskan. Anda akan melihat dalam hal yang tidak masuk di akal, ya, Anda justru dapat diberkati. Saya seringkali berkata begini, jangan mengharapkan berkat dari orang yang sama. Jangan. Karena kalau Anda mengharapkan dari orang yang sama, itu bukan berkat benar, itu bukan tulus. Ya, kenapa? Karena engkau mengharapkan. Ya, justru berikan kepada orang yang tidak sanggup mengembalikan berkat yang Anda berikan kepada kita. Ya, dan Anda akan melihat dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan mulia, dengan luar biasa. Tuhan akan membuka jalan di tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita sungguh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ya, atau kita cuma saling menolong satu sama yang lain. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata, ya, kita harus belajar untuk melakukan sesuatu di luar kenyamaan kita. Ya, karena memberi kepada orang yang kita tidak kenal, itu namanya bukan nyaman. Kita nggak nyaman, kita keluar dari kenyamanan. Karena sulit sekali untuk memberi yang Anda kepada orang yang Anda tidak kenal. Makanya, tadi saya sudah bilang, kita perlu kepekaan. Kita perlu Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita, ya, terhadap siapa yang kita harus lakukan yang baik. Ya, saya ingin membaca Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sekali lagi, ya, supaya kita diingatkan terus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Khususnya kepada yatim piatu, kepada jompo, kepada janda, kepada orang miskin, bahkan kepada orang yang kamu tidak kenal pun. Karena kalau kita lakukan sesuatu kepada orang yang kita tidak kenal, siapa tahu kita telah melayani malaikat. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya firman itu benar-benar masuk, berakar di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, biar kami semakin menjadi orang yang baik. Walaupun
kita kadang-kadang nggak ngerti. Untuk itu Bapa kami berdoa, berikan kepada kami kebijaksanaan. Dan juga Bapa berikan kami kepekaan kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang memimpin kita, menunjukkan kepada kita terhadap siapa kami dapat melakukan hal yang baik. Baik di mata Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih, tolonglah kami. Karena dengan kekuatan kami tidak sanggup untuk melakukan. Kami membutuhkan kuasa-Mu ya Bapa. Kami butuhkan Roh Kudus untuk berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar bulan ini, bulan Maret, menjadi bulan yang luar biasa. Bulan di mana kita terus dapat memberkati. Terus dapat melakukan hal yang baik. Terus melihat Tuhan bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu satu magnet. Begitu kita memberkati, ya, Tuhan akan memberkati. Mari kita fokus terus kepada Tuhan. Ya, berikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, lakukan yang baik. Karena itu yang diminta oleh Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.